Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhaj Firqatun Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Setelah kemarin kita membahas bagian yang 36, faedah dan fadilah sholawat, di bagian ke-37 ini penulis menurunkan judul sholawat bid'ah. Sholawat itu adalah masyru'ah, ibadah yang disyariatkan. Setiap ibadah yang disyariatkan ada dalil pendukung. Senin kemarin telah kita sampaikan dalil pendukungnya ada di Al-Ahzab surah yang ke-33 di ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan." Siapa yang bersalawat untukku satu salawat, sallallahu alaihi asyara salawat. Allah berselawat untuknya 10 salawat. Nah, ini sudah final. Ini disepakati oleh para ulama, tidak ada ikhtilaf tentang hal ini. Nah, cuman saja bagaimana redaksi salawat, ya, ada dua macam. Pertama, yang orisinil, yang asli datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sudah kita bahas kemarin, seperti kita baca dalam tasyahud, dalam tahiyat, disebut juga dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ada 8 jalur, ya, sanadnya. Ada yang innaka Hamidum Majid, ada yang pakai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, ke-8 jalur itu kesahihannya sudah diakui oleh para ulama. Nah, kita bisa lihat dalam sifat salat Nabi karya Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, di situ diturunkan. Yang kemudian Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad juga menulis sebuah kitab sifat sholawat dan salam untuk Nabi. Ya. Nah, ini bisa kita merujuk ke sana. Di luar redaksi yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah inilah macam yang kedua, adalah sholawat bajakan. Kalau tidak mau dikatakan sholawat palsu. Ya. Biasanya produk yang laris itu dibajak. Ya. Produk yang laris
itu juga dibaca. Tidak terkecuali sholawat urusan akhirat itu juga dibaca orang. Nah, maka banyaklah muncul salawat bajakan, salawat palsu. Sebagaimana kita lihat di pasar, barang palsu lebih banyak daripada barang asli. Yang ditaruh di talase itu enggak seberapa, yang produk asli itu enggak seberapa. Yang palsu numpuk di kaki lima, 3.000, tambah lagi hadiah, yaitu yang palsu. Nah, malam ini kita akan berbicara salawat bid'ah atau salawat yang dibajak, salawat yang dipalsukan oleh orang-orang sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun di kitab ini tidak banyak yang diturunkan. Sebenarnya ya banyak daripada ini. Saya juga merujuk kepada kitab ini. Ya, ini judulnya Mantan Kiai NU Menggugat Sholawat dan Zikir Syirik. Ya, ceritanya alhamdulillah ya, ulama yang tergabung dari NU kemudian setelah belajar sadar dengan kekeliruannya, dia bertaubat ya, kemudian membongkar kesesatan-kesesatan yang pernah diajarkannya kepada jamaahnya. Lahirlah buku ini ya. Siapa yang lewat di perpustakaan ya boleh dibawa pulang, bagus ya, supaya kita tahu mana yang asli, mana yang palsu. Nah, karena keterbatasan waktu, di papan tulis saya sudah tulis ya 5 contoh salawat yang bid'ah, 5 contoh salawat yang dipalsukan, atau yang saya istilahkan tadi yang dibajak itu tadi ya. Kita mulai daripada salawat syifa ya, salawat syifa. Kalau di kitab salawat Tibbul Qulub nomor 1 ya, kita ke Tibbul Qulub dulu ya. Ini mungkin sering kita mendengar di speaker tetangga ya. Allahumma sholli ala, biasanya pakai Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallim. Ya Allah, curahkanlah keberkahan dan keselamatan atas Sayyidina Muhammad sebagai penawar hati dan obatnya. Jadi Muhammad itu berfungsi sebagai penawar hati dan pengobatnya, penyehat badan dan penyembuhnya, cahaya mata dan sinarnya, juga atas keluarganya dan sahabatnya. Kita perhatikan di sini, kalau kita belum pernah belajar tauhid rububiyah, barangkali ini biasa-biasa saja bagi kita. Tapi bagi kita yang sudah pernah belajar tauhid rububiyah, ini di tauhid jilid 1, nampak secara kasat mata kekeliruan sholawat ini. Ingat, tauhid rububiyah ifradullahi ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya mencipta, tapi juga memberi rezeki. Rezeki itu termasuk kesehatan, itu rezeki ya. Apalagi berkuasa, memelihara, mengatur, memuliakan, menghinakan, menghidupkan, mematikan, membangkitkan, itu semuanya kerjaan Allah, tanpa ada campur tangan pihak lain. Nah, termasuk di sini
dalam salawat ini bahwa untuk menyelamatkan, memberikan barokah, penawar hati dan mengobati hati itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh itu kita rampas lalu kita berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka menurut kacamata tauhid rububiyah ini sudah terjatuh ke dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah. Nah, ini sholawat tibul qulub. Ya. Lalu dari mana asalnya sholawat tibul qulub ini? Setelah saya cari-cari, menurut buku kita harus bersalawat. Nah, berarti orang Indonesia yang nulis nih, ya, bukan kitab terjemahan. Karya Dian Erwanto, semakin jelas Indonesianya. Ya, dikatakan sholawat tibil qulub dibuat oleh Imam Abu Al-Barakat atau yang lebih dikenal dengan Syekh Dardir. Nah, nampak di sini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dibuat oleh Syekh. Ya, dibuat oleh Syekh. Siapapun Syekhnya, kita nggak peduli. Yang jelas selain daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhak membuat salawat, karena salawat itu adalah ibadah. Ya. Yang berhak membuat ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasul. Nah, selain daripada Rasul tidak berhak membuat ibadah. Nah, kalau dibuat juga ya lahirlah ibadah bajakan itu tadi. Ibadah yang dipalsukan. Maka berhadapan dengan hadis yang sahih, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan petunjuk kami, sunnah kami, maka amalnya tertolak. Jadi bacaan salawat ini tidak akan diterima oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam tong sampah. Kenapa? Tidak ada referensi dari utusannya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi salawat ini laris manis. Ya, karena fadilahnya itu bisa menyehatkan badan, bisa menyehatkan hati. Ya, maka kita mendengar di speaker tetangga, ya, berkumandang ini sholawat. Nah, yang mirip dengan ini disebut dengan sholawat syifa. Ya, sama untuk kesehatan. Tibul qulub menyehatkan hati, sholawat syifa juga sholawat kesehatan, sholawat kesembuhan. Ya, setelah kita di nomor 2, kembali ke nomor 1 ya. Urutannya menyalahi kitab tadi, tapi nggak masalah. Dalam catatan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya, perhatikan dari mana datangnya. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kata beliau, salawat syifa merupakan salah satu salawat yang ditulis oleh Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi. Ya, jadi beliau orang Gaza, orang Palestina. Itu yang menulis. Sekali lagi, bukan datang dari Rasulullah. Siapa Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi? Adalah salah satu ulama tersohor keilmuannya yang hidup pada abad ke-13 Hijriah, belum lama. Ya. Sekarang abad ke-15 ya. Abad 20 sekarang. Bukan Masehi yang kita maksud, tapi Hijriah. Ya. Abad ke-13 Hijriah itu beliau adanya. Dalam catatan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, salawat syifa merupakan salah satu salawat yang ditulis oleh Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi, salah satu ulama tersohor keilmuannya yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Dalam kitabnya disebutkan
as-salatu tasi'ata asyara salatu Sayyidi Syekh Hasan Al-Ghazi. Salawat yang ke-19 ya diajarkan adalah salawat syifa yang ditulis oleh As-Sayyid Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi. Apa bunyi salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbubi syafi fil ilali wa mufarrijil karubi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat keselamatan kepada Sayyidina Muhammad yang menjadi kekasih zat yang mengasihi, yang menyembuhkan segala penyakit, dan zat yang menghilangkan segala kesusahan. Limpahkanlah pula kepada keluarga dan sahabatnya. Secara redaksi ya agak mending daripada yang tadi. Kalau tadi kental kemusyrikannya, kalau ini insya Allah aman dari kemusyrikan, tapi bid'ah itu tadi ya bukan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi sebagai penulis salawat merupakan salah satu ulama yang tidak diragukan lagi kewaliannya. Nah, ini kental sufinya nih, tasawufnya. Karomah-karomahnya sudah biasa disaksikan oleh masyarakat secara umum. Ia memiliki derajat secara khusus dengan Allah. Nah, bayangkan saudara-saudara. Derajat syekh ini secara khusus dengan Allah. Jadi kata orang seberang, tagak semua tinggi, duduk semua rendah aja Allah ya. Derajatnya sama dengan Allah, memiliki jalinan interaksi secara khusus pula dengan Sayyidina Muhammad. Ini bukan sembarangan nih syekh ya. Maka salawatnya laris manis. Dikatakan Syekh Yusuf, wa kana Syekhu Hasan min awliya'il qudusis alladhi waqa'al ittifaq. Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi merupakan bagian dari wali-wali Allah di Al-Quds, yaitu di Baitul Maqdis, Palestina, yang telah disepakati kewaliannya, karomahnya. Nah, walaupun demikian, tidak ada catatan secara pasti dari ulama ahli sejarah yang berhasil ditemukan tentang tahun lahirnya. Sebab sejak kecil Syekh lebih senang menyendiri. Nah, cuman wafatnya yang ada tahun 1308 Hijriah. Itu wafatnya. Sekarang kita lihat keutamaan salawat syifa. Ya, sangat banyak. Ya, bisa menghilangkan segala kesusahan, kepayahan. Semua ini telah dibuktikan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani tadi, sehingga dia mengatakan hadhihi sholatu mujarrabatun litafril kurubi. Salawat ini mujarab, menjamin untuk menghilangkan kesusahan, kepayahan. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan yang menyehatkan itu Allah ya, bukan Rasulullah. Yang menyehatkan itu Allah. Allah lah yang menciptakan, Allah pula lah yang menyehatkan ketika sakit. Kita lanjutkan. Jadi Syekh Yusuf dikatakan sedang dirundung kesusahan. Ia bercerita kepada Syekh Hasan Abul Halawah di Al-Ghazi bahwa Syekh Yusuf sedang dirundung kesusahan, sedang menghadapi banyak masalah yang tidak kunjung selesai. Ia tidak pernah menemukan titik terang dalam hidupnya. Di saat yang bersamaan Syekh Hasan Abul Halawah Al-Ghazi mengijazahkan. Ini ciri khas daripada tasawuf, bahwa syekhnya mengijazahkan, memberikan hak untuk mengamalkan amalan ini ya, mengijazahkan dan membacanya. Maka semua kesusahan Syekh Yusuf An-Nabhani hilang.
Semua masalah yang sedang ia hadapi tidak menemukan titik terang. Nah, kemudian dia mengatakan, fa ba'da an talautuha farrajallahu kurbati wa balaghani fawqa umniyati bifadlihi wa ihsanihi wa barakati salati ala nabi bihadhihi sirah. Maka setelah aku membacanya, Allah melapangkan kesusahanku, memberiku melebihi harapanku dengan keagungannya, kebaikannya, berkah solawat syifa itu tadi. Sudah dua ya. Nomor 3, solawat nariyah. Ya, solawat nariyah. Salawat nariyah dalam buku rahasia dahsyat salawat, keajaiban lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Ustaz Muhammad Kamaluddin. Nah, dikatakan bahwa salawat nariyah adalah salawat yang disusun oleh Syekh Nariyah. Sekali lagi, bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menulisnya? Syekh Nariyah. Apa bunyinya? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman allati tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab. Ya. Itu di antara bunyinya. Kita lihat di sini juga ditemukan itu namanya salat munciat tadi ya. Sekarang kita berlanjut kepada syair Busairi. Syair Busairi yang dikenal juga dengan burdah. Ya. Burdah Busairi. Jarang ada yang mengetahui siapa penyusun 2 bait syair tersebut. Bahkan ada yang mengira bahwa 2 bait tersebut adalah bagian dari Maulid Burdah. Ya, lantaran sering dibaca saat melantunkan Maulid Burdah. Burdah Busairi ini, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya, ini sering didengar di menara-menara masjid tetangga. Apa artinya? Ya Rabbi, ya Tuhanku, bil Mustafa. Nah, ini berwasilah, bertawassul dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mustafa itu adalah gelar Rasulullah. Masih hidup atau sudah meninggal? Nah, kita sudah final. Tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul kepada Rasulullah itu hanya ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Ketika Rasulullah masih hidup. Tapi setelah Rasulullah wafat, para sahabat tidak pernah bertawassul kepada Rasulullah.
Para sahabat bertawasul kepada paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini yang terjadi pada Burdah Busyairik ini. Kemudian yang kelima, sholawat Badar. Nah, sholawat Badar ini sangat populer di negeri kita. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nah, nyambung kan? Nah, walaupun namanya salawat Badar, tapi bukan datang dari Badar, asli produk dalam negeri, bukan impor dari Timur Tengah. Nah, ini sejarahnya. Salawat Badar diciptakan oleh Kiai Haji Ali Mansur Siddiq Banyuwangi, Jawa Timur. Wah, ini produk Jawa Timur ini, ya. Sopo koncone. Kapan itu? Tahun 1960. Nah, masih baru, belum lama. Saat beliau menjabat sebagai Ketua Tanfidhiyah NU dan Kepala Departemen Agama Banyuwangi. Salawat ini diciptakan beliau dalam situasi genting, di mana umat Islam berkonfrontasi dengan PKI. Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai sejarah salawat Badar. Salawat Badar terinspirasi dari kitab Mantumah Ahlul Badar Al-Musamma Jaliyat Al-Qadar fi Fadail Ahlul Badar, karya Imam As-Said Ja'far Al-Barzanji. Nah, dari kitab Barzanji asalnya. Salawat Badar tercipta setelah Kiai Haji Ali Mansur mengalami mimpi didatangi para habib berjubah putih dan hijau, dan istrinya bermimpi didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya ya. Lalu salawat Badar populer sebelum tahun 1989, tetapi masih anonim. Ya. Nah, baru pada Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989, Gus Dur menyampaikan bahwa salawat Badar diciptakan oleh Kiai Haji Ali Mansur. Nah, salawat Badar ditetapkan sebagai warisan budaya, ya, tak benda Indonesia pada 21 Oktober tahun 2022. Ya. Gus Dur juga mengatakan salawat Badar itu adalah lagu Indonesia Rayanya orang NU, kata beliau ketika menjabat presiden. Salawat Badar sering dibaca sebagai amalan untuk memohon keselamatan, menghilangkan kesusahan dan kesempitan. Ya, nah itu salawat Badar. Nah, jadi semakin jelas, semakin jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebenarnya banyak lagi salawat-salawat bid'ah itu, ya. Namun tidak seluruhnya dilengkapi dengan tahun dan penciptanya. Dengan tahun dan penciptanya, hanya sebagian saja. Ada juga lagi yang populer, ya kita tambahkan. Ya Muhaimin, ya Salam, Salimna wal Muslimin, bin Nabi Sayyidil Anam, wa bi Ummil Mu'minin. Nah, ini juga sering kita mendengarnya. Apa artinya? Ya Muhaimin,
wahai Muhaimin, ya, bukan Muhaimin Iskandar ya, bukan cawapres dulu. Salimna wal mu'minin. Ya. Muhaimin adalah nama Allah. Ya Muhaimin, ya Salam, wahai Muhaimin, wahai Salam, itu nama Allah. Salimna wal mu'minin, selamatkan kami dan orang-orang mukmin. Nah, ini masih bisa kita terima, walaupun bid'ah, tapi tidak musyrik. Ini namanya berdoa dengan bertawasul kepada asma wa sifat, nama Allah. Nah, tapi bait selanjutnya, nah ini, bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin, dengan nabi sebaik-baik manusia. Nah, sekali lagi bertawasul dengan orang yang sudah wafat. Bin nabi khairil anam, dengan nabi sebaik-baik manusia. Wa bi ummil mu'minin, dan dengan ummul mu'minin. Ummul mu'minin adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi cerita yang menggiurkan. Nah, dari Nariyah, nah, kita kembali ke Nariyah yang ketiga tadi. Di KNU, mantan KNU ini diceritakan, barang siapa ya, hingga suatu saat paman saya yang alumnus Pondok Pesantren Langitan Tuban menemui ayah teman saya itu. Beliau sampaikan kepadanya bahwa bisa jadi anaknya tersebut terkena guna-guna atau disantet. Kalau sakit biasa, kenapa sampai berulang kali berobat ke dokter tidak sembuh juga? Kasihan anakmu. Sudah itu tidak bisa pergi ke sekolah, tubuhnya lemas dan bicaranya kurang jelas. Saban hari berbaring di tempat tidur hingga tidak pernah keluar rumah. Bagaimana kalau nanti malam kita bacakan salawat nariyah sebanyak 4.444 kali? Nah, ini angka ini dari mana ini? Ya. Angka 4.444 kali dari mana? Zikir yang paling banyak yang diajarkan Rasul hanya 100. 101 nggak ada. Ya, lebih dari 100 nggak ada. Paling banyak 100. Kalau lebih dari 100 tidak disyariatkan menghitungnya. Zikran katsira, masuk kepada zikir yang banyak. Nah, ada lagi cerita. Nah, ini banyak cerita yang namanya selawat bajakan, salawat palsu, banyak cerita-cerita dongengnya. Apa itu? Jamaah saya di Pondok Bambu dulu, Pondok Bambu Jakarta Timur. Kata gurunya, siapa yang membaca salawat nariyah 4.444 kali, dia akan mendapatkan jin muslim. Wah, ini lebih terpacu dan terpicu lagi. Saya tanyakan, Mang ibu udah dapat? Udah baca sholat itu 4.440 kali? Udah dapat jin muslim? Belum tuh. Ya. Nah, ini banyak tahayul dan khurafat yang berkembang di kaum muslimin, di masyarakat kita, dengan sholawat yang dibuat-buat, sholawat yang dikarang-karang ini. Nah, bicara jin muslim, nah ini perlu juga kita mencerdaskan umat. Ya, silakan orang membodoh-bodohi umat, nah kita mencoba mencerdaskan umat. Jin muslim memang ada, ya, karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ay liyuwahidun, artinya untuk mentauhidkanku.
Nah, maka jin itu sama dengan kita, ada yang muslim, ada yang kafir. Jin kafir itulah syaitan, ya. Jin muslim, nah, kalau ke Saudi, ya, di Makkah itu disebut ada masjid jin, ya. Siapa yang haji dan umroh pasti akan diajak oleh mutawifnya ke situ, masjid jin. Karena dalam riwayat di masjid itulah jin berkumpul mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran. Jadi kita tidak membantah keberadaan jin muslim. Eksistensinya jin muslim itu ada, tidak diragukan lagi. Yang jadi masalah, yang datang kepada kita, betulkah itu jin muslim? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Sejak kapan jin itu mengadakan sensus? Ya, biasa Pak RW adil ya, mana Pak RW kita? Nah, tanyakan ke Pak RW, di hutan Panjang ini berapa persen jin muslim? Berapa persen jin Kristen, jin Katolik, jin Hindu, jin Buddha? Pasti Pak RW nggak bisa jawab. Ya. Karena jin itu tidak pernah diadakan sensus. Kenapa? Nggak ada KTP-nya. Manusia muslim saja, ya, manusia muslim saja yang saban hari ketemu kita ke masjid bersama-sama, pakai pecinya putih lagi, ya, pakai koko, pakai jubah. Tahu-tahu OTT juga. Tahu-tahu digelandang KPK juga. Itu manusia muslim yang kita lihat KTP-nya Islam. Yang kita lihat saban hari ke masjid, yang kita lihat berjubah dan segala macam. Lalu bagaimana kita meyakini yang datang kepada kita itu jin muslim? Padahal kita tidak melihat KTP-nya. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Bukan tidak mungkin jin kafir nyamar sebagai jin muslim. Nah, itulah yang menyesatkan Pak Yai kita itu. Itulah yang menyesatkan Pak Yai. Nah, maka jangan heran kalau Pak Yai membuat yang aneh-aneh. Apa contohnya? Ya, Pak Yai kalau sudah sampai ke makom tertentu, sholat Jumatnya ke Mekah. Ya, nah jamaahnya, waduh, ikut terpukau, ikut heran. Tapi sejak majunya teknologi, nah, bualan seperti ini mulai tidak percaya. Kenapa? Waktu di Indonesia lebih dulu 4 jam daripada di Makkah. Bagaimana mungkin dia akan Jumat di Mekah? Ya, kita Jumat di sini, di situ masih pagi. Nah, ini bualan daripada yang miara jin muslim, yang ngaku-ngaku mendapatkan jin muslim itu. Nah, jadi kita kembali tentang sholawat. Kita setuju sholawat itu disyariatkan, sholawat itu bagian daripada ibadah. Maka tidak ada orang yang anti sholawatan, tidak ada yang anti sholawatan. Tapi kita maunya sholawat yang orisinil, sholawat yang asli. Kalau sholawat yang dibuat-buat, maaf saja, nah, itu kita yang tidak ikut. Ya. Ini kan kalau tidak mau ya Rabbi bil Mustafa, itu anti sholawatan. Kalau tidak mau sholawat badar, itu anti sholawatan. Ini klaim-klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh sebab itu, kalau bersalawat, bacalah salawat yang asli yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengantisipasi apa yang dikatakan Nabi, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalnya tertolak. Atau dengan riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang menambah-nambah, ya,
fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Urusan kami yang dimaksud adalah urusan ibadah. Ya. Urusan ibadah tidak boleh ditambah-tambah. Nah, kalau ditambah, ya, ancaman Nabi apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang menambah-nambah tentang ibadah, tentang urusan kami ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, maka ibadahnya juga tertolak. Nah, tolong tanyakan kepada diri kita masing-masing, jawab dengan hati yang bening, jangan emosi yang dikedepankan. Ibadah kita mau diterima atau mau ditolak? Nah, ini dulu perlu kita dudukkan. Ibadah kita mau diterima oleh Allah atau mau ditolak? Kalau mau ditolak, ya silahkan, buatlah seenaknya, sekehendaknya. Tapi kalau kita mau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti persyaratan. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Syaratnya mukhlisan lillah, ikhlas karena Allah. Jadi sholawat itu yang kita cari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa ketentuannya? Ketentuannya adalah muwafiqan lisunnah, sesuai dengan ketetapan sunnah Rasulullah. Jangan sampai ibadah kita ibadah yang bid'ah, yang tidak datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ibadah yang tidak ikhlas, ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, maka ibadah itu tidak sesuai syarat dan ketentuan, maka fadilah itu tidak bakal kita dapatkan. Ya, fadilah itu hanya sekadar isapan jempol belaka. Nah, maka dari itu kita tidak cukup hanya beramal soleh, tapi kita juga harus beramal cerdas. Beramal cerdas, tujuan kita supaya ibadah kita diterima dengan memenuhi syarat dan ketentuan. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah, ya, pekan depan kita lanjutkan. Ini gak lama kita libur, setahun. Ya, kita ketemu lagi dari tahun 2025 insyaallah. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Iya Pak, silakan. Gimana hukumnya andai kata kita pas sholat di putra kita, ya imamnya pakai sayyidina, kita palsu, ya gimana? Pertanyaan, kita sholat berjamaah, imamnya membaca salawat pakai sayyidina, ya, nah, bagaimana status sholat kita? Nah, perlu kita sampaikan keumuman tentang sholat berjamaah. Nabi pernah mengatakan, betulnya imam, betullah makmum. Salahnya imam untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kita tidak ikut salah sepanjang kita membaca yang benar. Jangan ikut membaca yang salah. Ya. Kalau kesalahan itu masih dalam batas-batas tidak masuk ke dalam kesyirikan. Jadi bid'ah itu ada dua kelompok. Ya, ada dua kategori. Pertama, bid'ahnya masuk ke dalam kemusyrikan. Nah, ini nggak boleh. Ya, misalnya imamnya dukun, jangan sholat di belakangnya, karena dukun itu syirik. Tidak boleh sholat di belakang orang syirik. Dukun, paranormal, penyembah kuburan, sama dengan penyembah berhala, termasuk Syiah. Ya, tidak boleh sholat di belakang Syiah.
Tapi kalau bid'ahnya cuman Sayyidina, usolli, zikir bersama, itu tidak masuk kepada kesyirikan. Kita masih boleh sholat di belakangnya. Ya. Jadi yang tidak boleh itu kalau masuk koridor akidah. Biarlah kita sholat di belakang preman bertato sepanjang dia tidak musyrik. Ya. Kali waktu naik preman bertato mau sholat, kita juga belum sholat, dia sudah duluan ke depan, dia boleh sholat di belakangnya sepanjang kita tidak yakin dengan kemusyrikannya. Preman mabok, ya jangan ketika dia mabok, ya jangan ketika dia mabok. Kalau ketika dia mabok ya nggak boleh, nggak boleh berimam dengannya ketika dia nggak mabok, ya. Nah, jadi yang nggak boleh kita ikuti itu adalah kerusakan akidah, ya. Tapi kerusakan amalnya di luar akidah itu masih bisa kita ikuti. Demikian Pak, wallahu a'lam. Nah, demikian juga bacaan-bacaannya yang tidak fasih, ya, itu salah untuk dia sendiri. Kita tidak ikut salah. Nah, tapi kalau bisa milih, kenapa tidak? Ya, carilah masjid yang imamnya betul-betul bertauhid, betul-betul sunnah, betul-betul qiraatnya bagus. Makan siang saja kita bela-belain kan, cari restoran, biarlah jauh-jauh dikit, biarlah mahal-mahal dikit, yang penting rasanya enak, kan begitu kita cari makan. Kenapa untuk ibadah kita tidak cari yang enak? Biarlah jauh sedikit, ya, biarlah bayar bensin sedikit, yang penting kita puas, ya. Ibadahnya sesuai sunnah, imamnya bertauhid, bacanya bagus. Nah, ini yang lebih utama. Wallahu a'lam. Baik, kita istirahat sejenak. Silakan muadzin.